Sektor pertanian kini sudah menjadi perhatian di mata dunia. Salah satunya Indonesia. Dunia sudah meninggalkan pertanian bergaya kuno dengan perkembangan teknologi yang semakin maju. Segala aplikasi yang berhubungan dengan kegiatan manusia telah didesain sesuai dengan fungsi dan manfaat yang diinginkan. Hal ini terbukti dengan maraknya pemanfaatan teknologi elektronik ataupun sistem kendali elektronik yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Di era sekarang ini masih banyak petani yang melakukan penyiraman tanaman atau irigasi secara manual. Irigasi tanaman biasanya sangat menyita waktu dan alat yang digunakan sudah sangat tertinggal jauh di era revolusi sekarang. Maka dari itu, diperlukan suatu sistem irigasi tanaman yang lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu, kami dari Afatim dengan saya, Dea Amandalia Agustin, saya Muhammad Fitor Al-Faqih, dan saya Muhammad Yunas Riansa, berinisiatif untuk memberikan solusi terhadap permasalahan penyiraman tanaman atau irigasi secara manual dengan membuat atau merancang sistem irigasi otomatis yang terintegrasi energi matahari berbasis soil moisture untuk memudahkan proses penyiraman tanaman agar mendapatkan hasil panen yang maksimal dan sesuai yang diharapkan. Tujuan dari penulisan karya tulis ilmiah ini adalah yang pertama, dapat merealisasikan sistem irigasi otomatis agar lebih efisien, dan yang kedua, mengetahui kinerja pada sistem irigasi otomatis. Smart Irrigation Farm atau Smart Farm merupakan teknologi otomatisasi irigasi yang terintegrasi dengan energi matahari dan berbasiskan soil moisture. Solusi ini dipilih karena energi matahari merupakan prospek yang sangat baik untuk masa depan, khususnya pada bidang pertanian. Keunggulan produk rancang bangun yang dibuat pada penelitian ini yang pertama, dapat menampilkan data kelembapan pada tanah. Yang kedua, dapat menyiram tanaman secara otomatis. Dan yang ketiga, dapat menghemat biaya pada jangka waktu yang panjang. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian pengembangan. Penelitian dan pengembangan atau biasa dikenal dengan Research and Development atau R&D merupakan metode yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Selanjutnya, tahap pengembangan produk. Pada tahap pertama, yaitu analisis kebutuhan terhadap sistem yang akan dirancang dan terbagi menjadi dua, hardware dan software. Adapun perangkat hardware yang kita gunakan meliputi Arduino Uno. Arduino Uno digunakan sebagai pengendali utama yang akan melakukan pemrosesan data dari input sensor ke bagian output data. Relay digunakan sebagai saklar untuk mengatur on dan off-nya solenoid valve. Panel surya sebagai sumber energi yang mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Solar Charge Controller. Penggunaan SCC difungsikan untuk mengatur overcharge dan kelebihan voltage. Baterai sebagai penyimpanan arus yang akan diteruskan menuju Arduino, solenoid valve, dan pompa air. Pompa untuk mengalirkan air dari kolam menuju toren. Sensor soil moisture. Sensor ini untuk mendeteksi perubahan kelembapan pada tanah. Timer delay untuk mengatur waktu penyiraman. Untuk software, kami menggunakan aplikasi Arduino IDE. Selanjutnya yaitu perancangan sistem. Perancangan sistem terdiri dari perancangan mekanik yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu perancangan sistem irigasi otomatis dan bagian peletakan komponen-komponen serta microcontroller. Bahan yang telah dianalisis sebelumnya maka akan diuji dalam skala lab. Yang pertama adalah sistem irigasi otomatis. Rancangan irigasi otomatis menggunakan sistem perpipaan yang dikombinasikan dengan selang drip. Pipa utama yang berdiameter 1 inch mengalirkan air ke pipa lateral yang berdiameter setengah inch.
Kemudian diteruskan menuju selang drip yang berdiameter 4 cm. Yang kedua adalah peletakan komponen-komponen serta microcontroller. Peletakan komponen pada panel terdiri dari solar charge controller, inverter, baterai, MCB, terminal, Arduino Uno, dan relay. Selanjutnya yaitu perancangan sistem pada software yang dilakukan dengan pembuatan dan penyesuaian program yang akan diujikan. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah bahasa C. Kelembapan tanah dideteksi oleh sensor YL69 yang mengirimkan hasil pembacaan sensor ke Arduino Uno dan ditampilkan ke dalam LCD. Langkah selanjutnya yaitu pembuatan. Pada tahap pertama, yaitu merakit pipa paralon setengah inch dengan panjang 70 cm, kemudian dibagi per cabang menjadi 10 cm untuk dipasangkan dengan sambungan T dan stop keran. Langkah kedua, merangkai komponen-komponen yang diperlukan untuk irigasi otomatis dan panel surya. Yang ketiga, membuat listing program dengan menggunakan aplikasi Arduino IDE. Yang keempat, mengunggah program ke Arduino Uno. Dan yang terakhir, melakukan pengujian alat. Evaluasi merupakan tahap akhir pada pembuatan proyek karya tulis ilmiah ini, di mana dilakukan pengujian dari alat yang telah dibuat. Pengujian yang dilakukan yaitu terdiri dari uji fungsionalitas dan uji kinerja sistem. Pengujian yang pertama yaitu pengujian fungsionalitas, merupakan pengujian yang dilakukan pada setiap bagian dari masing-masing alat yang digunakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perangkat yang digunakan telah bekerja sesuai dengan fungsinya. Berikut adalah pengujian yang akan dilakukan, meliputi pengujian panel surya, pengujian solar charge controller, pengujian inverter, dan pengujian sensor soil moisture. Selanjutnya adalah uji kinerja alat. Uji kinerja alat dilakukan untuk mengetahui apakah sistem bekerja dengan baik atau tidak. Penasaran dengan alat yang telah kami buat? Mari kita menuju ke lokasi penguji. Sebelum dilakukan dalam pengujian skala besar, kami melakukan pengujian dalam skala lab terlebih dahulu. Pengujian kali ini dilakukan pada hari Minggu 27 November 2021, tepatnya pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, dengan kondisi cuaca sehabis hujan. Berikut merupakan rancangan alat yang telah kami buat, terdiri dari inverter, solar charge controller, MCB, terminal, adaptor 12 volt, relay, LCD, Arduino Uno, water level sensor, dan baterai 12 volt 12 ampere hours. Selanjutnya adalah pipa paralon setengah inch, solenoid valve AC 220 volt, pompa air DC 12 volt, selang water pass, dan di bawah yaitu ada sensor soil moisture yang sudah tertancap di tanah. Dan yang terakhir adalah stop keran. Ketika pagi hari, sensor akan mendeteksi kelembapan tanah. Jika melebihi batas maksimum yang ditentukan, maka solenoid akan terbuka. Menjelang siang hari, panel surya akan melakukan pengisian daya baterai. Ketika sore tiba, solenoid akan terbuka kembali. Pengujian sensor dengan memberikan perlakuan kelembapan tanah yang berbeda-beda, dengan tujuan sensor soil moisture dapat mendeteksi setiap perubahan kelembapan tanah yang akan ditandai dengan beberapa indikator, yaitu solenoid valve on, dan hasil pendeteksian dapat dilihat di layar LCD. Jika air yang terdapat dalam bak penampungan habis, maka pompa akan menyala dan akan mati ketika sudah mencapai batas maksimum. Lalu, bagaimana jika musim hujan tiba? Jika musim hujan tiba, sensor akan tetap mendeteksi kelembapan tanah dengan syarat kelembapan tanah tidak melebihi batas maksimum 350% yang telah ditentukan. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Hasil pengamatan dan pengujian rangkaian besar komponen pada proyek karya tulis ini, maka ditarik kesimpulannya bahwasannya seluruh rangkaian dapat bekerja dengan baik dan sesuai dengan fungsi dari masing-masing komponen. Yang pertama, analisis pengujian panel surya.
Berdasarkan tabel 2 di atas, diketahui bahwa nilai tegangan awal yang terukur 18,8 volt menghasilkan arus sebesar 3 ampere dan daya sebesar 56,40 watt. Kemudian, dalam pengamatan yang dilakukan tegangan naik menjadi 20,5 volt, sehingga arus dan daya yang dihasilkan mengalami kenaikan menjadi 5,04 ampere dan 103,32 watt. Hal ini terjadi tepat pukul 12,00 waktu Indonesia bagian Barat, yang intensitas matahari dan arusnya dapat menghasilkan daya dan arus yang maksimal. Untuk pengukuran terendah yang dihasilkan terjadi saat pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat, di mana tegangan arus dan daya yang dihasilkan paling kecil, yaitu 18 volt, 0,34 ampere dan 6,12 watt. Yang kedua, pengujian solar charge controller. Pengujian dilakukan dengan cara memasang panel surya ke modul SCC dan baterai. Terdapat 3 terminal pada modul SCC, yaitu terminal masukan input dari panel surya, masukan input dari terminal untuk baterai, dan output terminal pada beban. Pengujian dilakukan pada Kamis 21 Oktober 2021. Yang ketiga, pengujian inverter. Pengujian inverter dilakukan terhadap output dari inverter. Inverter yang digunakan adalah jenis inverter pure sine wave, yaitu inverter yang menghasilkan gelombang AC murni. Pada pengujian inverter, sumber baterai adalah 12 volt, 12 ampere hours. Yang keempat, pengujian sensor soil moisture. Dari pengujian sensor kelembapan tanah menggunakan IL69 dengan memberikan perlakuan kelembapan tanah yang berbeda-beda, dengan tujuan sensor soil moisture dapat mendeteksi setiap perubahan kelembapan tanah yang akan ditandai dengan beberapa indikator, yaitu solenoid valve on, dan hasil pendeteksian dapat dilihat di layar LCD. Berdasarkan hasil pengujian, sensor mampu mendeteksi adanya perubahan perlakuan terhadap kelembapan tanah. Dengan demikian, sensor soil moisture bekerja dengan baik dan normal. Berdasarkan penelitian dan pengujian yang telah kami lakukan, maka dapat disimpulkan bahwasannya pembuatan hardware sistem irigasi otomatis terintegrasi panel surya ini menggunakan pipa paralel setengah inch dan selang drip untuk mengalirkan air ke tanaman. Sedangkan untuk mendeteksi kelembapan menggunakan sensor soil moisture YL69 yang dikombinasikan dengan relay 1 channel. Penyiraman otomatis menggunakan solenoid valve yang akan terbuka 2 kali dalam 1 hari, yaitu pukul 8 dan pukul 4 sore. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari penyiraman pada siang hari yang akan menyebabkan tanaman mati. Dan untuk mendeteksi level air di bak penampungan menggunakan water level sensor. Perancangan software menggunakan bahasa C yang diprogram melalui aplikasi Arduino IDE dengan source code tingkat keberhasilan mencapai 100%. Yang kedua, berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, sistem pada kinerja alat yang telah dibuat dapat berfungsi dan bekerja dengan baik. Sistem dapat membedakan ketika tanah kering, solenoid akan terbuka, ketika tanah lembab, solenoid akan terbuka, dan ketika tanah basah, solenoid akan tertutup. Water level sensor juga dapat aktif secara otomatis ketika level air di bawah minimum dan menonaktifkan pompa ketika sudah mencapai batas maksimum yang ditentukan. Maka dapat disimpulkan bahwasannya sistem irigasi otomatis terintegrasi energi matahari berbasis soil moisture ini sudah dapat membantu mengurangi kerja manusia. Akhir adalah saran. Berdasarkan kesimpulan yang didapat, maka saran pengembangan untuk selanjutnya adalah menambahkan kontrol kelembapan tanah menggunakan teknologi IoT atau Internet of Things agar petani bisa memantau tanamannya secara real time.